Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Anjeliana Nanda Putri, NIM 182219516, Prodi Hukum Tata Negara, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis. Baiklah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Hukum Konstitusi yang diampu oleh Ibu Askana Fikriana MH. Baiklah, pertanyaan yang pertama, jelaskan penyebab dibentuknya konstitusi. Penyebab dibentuknya konstitusi adalah yaitu konstitusi berbeda dengan undang-undang dasar dikarenakan suatu khilafan dalam pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern, sehingga pengertian konstitusi itu kemudian disamakan dengan undang-undang dasar. Kekhilafan ini disebabkan oleh pengaruh faham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum. Begitu besar pengaruh faham kodifikasi sehingga setiap peraturan hukum karena penting itu harus ditulis, dan konstitusi yang ditulis itu adalah undang-undang dasar. Negara yang dikategorikan sebagai negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis adalah negara Inggris dan Kanada. Di kedua negara ini, aturan dasar terdapat semua lembaga kenegaraan dan semua hak asasi manusia terdapat pada adat kebiasaan dan juga tersebar dari berbagai dokumen, baik dokumen yang relatif baru maupun dokumen yang sangat lama, seperti Magna Carta yang berasal dari tahun 1215 yang memuat jaminan hak-hak asasi manusia dalam berbagai dokumen atau hanya hidup dan dalam adat dan kebiasaan masyarakat. Itulah maka Inggris masuk dalam kategori negara yang memiliki konstitusi tidak tertulis. Yang kedua, jelaskan Piagam Madinah sebagai sebuah konstitusi. Di dalam Piagam Madinah telah digariskan beberapa prinsip umum negara menurut kebutuhan ketika itu. Beberapa prinsip yang ditekankan Piagam Madinah diantaranya Al-Quran dan As-Sunnah adalah sumber hukum negara, kesatuan ummah dan kedaulatan negara, kebebasan bergerak dan tinggal di Madinah, hak dan tanggung jawab rakyat dari segi ketahanan dan pertahanan negara, dasar hubungan baik dan tolong-menolong di antara warga sesama warga, tanggung jawab individu dan pemerintah dalam menegakkan keadilan sosial, dan lain-lain. Keharusan adanya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sehingga Piagam Madinah tidak dapat disejajarkan sebagai konstitusi modern. Pandangan ahli konstitusi ini merupakan syarat ideal sebuah konstitusi. Namun, secara keseluruhan, Piagam Madinah telah memenuhi syarat sebuah konstitusi negara. Di samping itu, Piagam Madinah dapat diterima sebagai sumber inspirasi untuk membangun masyarakat yang pluralistik, memiliki relevansi yang kuat dengan perkembangan masyarakat internasional, dan menjadi penangan hidup modern di berbagai negara di dunia. Yang ketiga, jelaskan sistem perwakilan. Sistem ini pada umumnya dianut dan dilaksanakan di dalam negara-negara yang berbentuk federal atau pemerintahannya berbentuk kerajaan, antara lain Inggris dan Belanda, Kekaisaran Jepang, dan Amerika Serikat. Namun, di samping dianut di dalam negara-negara yang berbentuk kerajaan dan federal, bukan berarti negara-negara yang berbentuk kesatuan tidak menganut sistem ini. Republik Perancis dalam pasal 24 konstitusinya menentukan bahwa parlemennya terdiri dari National Assembly dan Senate. Yang keempat, jelaskan penyebab terjadinya perubahan konstitusi. Penyebab dasar yang memungkinkan terjadinya perubahan konstitusi adalah relevansi. Ketika sebuah konstitusi sudah bertentangan jauh dengan cita-cita sebuah bangsa atau sudah kehilangan relevansinya dengan kondisi aktual masyarakat, maka penggantian konstitusi menjadi hal yang tepat untuk dilakukan di sebuah negara. Mengapa relevansi menjadi alasan dasar di balik pergantian konstitusi? Yaitu sebab manusia merupakan dasar realitas dari keberlangsungan sebuah negara. Kita tentu dapat berbicara banyak mengenai sejarah dan cita-cita suatu bangsa, narasi-narasi herois yang menjadi di era sebelum terjadinya kemerdekaan, dan kebesaran para figur
pendorong kemerdekaan bangsa. Namun pada akhirnya yang nyata dan hidup di saat masa sekarang ini adalah masyarakat dan manusia itu sendiri. Dengan demikian, pada saat suatu konstitusi tidak dapat lagi memfasilitasi kebutuhan dari manusianya, maka salah satu cara yang tepat yaitu dengan cara mengubah konstitusinya. Baiklah, pendapat saya tentang konstitusi saat ini di Indonesia adalah semua berharap penegakan hukum di Indonesia ini dilakukan secara adil dan juga pemerintah haruslah bekerja untuk rakyatnya, bukan untuk dirinya sendiri atau apalagi untuk partai politiknya. Pemerintah maupun penegak hukum di Indonesia harus untuk mewujudkan hukum yang tegas, jujur, adil, dan terbuka bagi masyarakat Indonesia melalui penegakan hukum itu sendiri, agar masyarakat kita juga dapat merasakan yaitu memiliki hak yang sama. Peraturan-peraturan hukum yang ada pun dalam sebuah negara haruslah didasarkan pada maksud dan tujuan yang harus termuat di dalam konstitusi itu tersendiri, dan peraturan-peraturan yang ada di sebuah negara tidak boleh bertentangan dengan konstitusi yang ada di negara itu tersebut. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian maupun dari jawaban saya, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.